Pemirsa, Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wukuk yang memprotes penggunaan strobo secara berlebihan. Gerakan Stop Totot Wukuk dipicu kemarahan warga pada pengendara yang menggunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara, Jusri Palubuhu, menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wukuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine dan strobo atau rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas. Pemirsa, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bandara Internasional Kansai Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh former Assistant CH Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat Duta Besar Indonesia di Jepang. Presiden Prabowo akan tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat sekitar pukul 16:15 waktu setempat. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkerama sejenak, bersalaman dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas, kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Pengacara Negara tidak lagi dampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara, maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus, maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat saya di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau institusi, tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.